Jadi bank itu sendiri sudah dicap tidak sehat. Ya, apabila kreditnya masih terus pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pun tidak diperhatikan terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. Jadi dalam perusahaan tersebut bank itu tidak sehat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Belum. Belum. Oke. Untuk yang lainnya, 3 yang lain juga memberikan pendapat ya. Pak ulangi pertanyaannya. Bank itu menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana. Menghimpun antara lain dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, dan menyalurkannya dalam bentuk antara lain pembiayaan. Ya. Apa yang terjadi atau ceritakan pendapat Anda apabila dana yang dihimpun itu lebih besar daripada dana yang disalurkan. Ya. Atau sebaliknya, dana yang disalurkan itu lebih sedikit daripada dana yang dihimpun. Ya, silakan jelaskan. Misalnya saya kasihkan contoh ya. Bank menghimpun dana sebesar 100 miliar. Kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan sebesar 50 miliar atau 60 miliar. Nah, apa yang terjadi? Atau sebaliknya, bank menyalurkan dana ya dalam bentuk pembiayaan 100 miliar, tetapi dia hanya menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito sebesar 60 miliar. Ya, silakan siapa dulu? Nadila, silakan. Pak. Berarti bank itu liquid dong, Pak. Nah, yang liquid. Ya, Nadila silakan. Bapak. Nadila dulu. Kalau tadi Bapak. Ini udah bisa? Soalnya Pak, ulang Pak. Soalnya Pak ulangi lagi ya. Pak. Di antara kegiatan bank ya itu adalah menghimpun dana, kemudian juga menyalurkan dana. Ya. Ya, Pak. Nah, apa yang terjadi atau bagaimana pendapat Anda apabila penghimpunan dana ya tadi ya dalam bentuk giro, tabungan, deposito ya itu lebih besar daripada pemberian pembiayaan. Ya. Ya, misalnya menghimpun dana 100 miliar, menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan sebesar 60 miliar. Ya. Atau sebaliknya, menyalurkan pembiayaan 100 miliar, cuman dana yang dihimpun dari giro, tabungan, dan deposito hanya 60 miliar. Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Ini bisa? Sedikit Pak, dan ini mungkin itu tuh sebagian krisis moneter ya Pak. Terus? Itu baru Pak. Itu Terus, baru ya. Kalau dalam penjelasannya, lanjutin Penny. Gimana? Ayo. Ini Genti? Nadila? Tunggu dulu Pak. Tunggu Pak. Bapak kasih contoh misalnya di rumah makan ya. Di rumah makan ini begini. Kita menyiapkan lauk pauk, nasi dan sebagainya. Hari itu misalnya mau dijual untuk 100 porsi. Ya. Ternyata hanya terjual atau hanya ada 50 orang atau 60 orang yang datang ke rumah makan kita. Ya. Atau sebaliknya, suatu ketika kita hanya bisa menyiapkan 50 porsi. Ya, nasi dan lauk pauk. Ternyata orang yang datang ke rumah makan kita 100 orang. Nah, seperti apa kira-kira penjelasannya kalau di perbankan? Berarti persediaannya kurang tuh Pak. Nah, iya, kalau di perbankan persediaannya gimana? Berarti Pak, kalau ini. ya. Ini silakan. Misalkan kalau dana bank itu berkurang, jadi pihak bank itu meminjam ke BI. Ya.
menyalurkan dananya kepada masyarakat. Ya, Tetapi itu kalau pembiayaan besar ya. Oke. Tapi jika pembiayaannya kurang, sedangkan yang dihimpunnya itu banyak, Ya. maka bank itu dikatakan sehat. Gimana? Mau diapainnya? Enggak, Pak. Jadi banknya tuh tidak ada pendapatan. Karena Ya, kurang pendapatannya. Ya. Karena tidak adanya penyaluran dan penghimpunan. Karena tidak adanya Tidak penyaluran seimbangnya antara penghimpunan dengan penyaluran. Ya, oke. Nah. Ada Genti ada pendapat? Enggak, Pak, belum. Belum ada pendapat. Oke. Mau lanjut pertanyaan kedua atau masih ada yang mau bicara? Gimana? Kalau yang pertama tuh udah putus, Pak? Atau masih panjang penjelasannya, Pak? Atau Ya, udah Pak. betul, Pak? Sebenarnya masih panjang. Tapi kalau ada yang mau bicara silakan. Kalau nggak ada, Bapak kata aja masuk ke pertanyaan kedua. Atau perlu penjelasan dari Bapak? Iya, Pak. Oke. Pak. Jadi penjelasan dari Bapak begini. Ya. Penghimpunan dana itu berada di Pasifa Bank. Ya. Penyaluran dana berada di Aktiva Bank. Ya. Kalau giro tabungan dan deposito itu lebih besar daripada pembiayaan, ya, artinya bank ini kurang efektif dalam menyalurkan dana dalam bentuk sesuatu yang produktif, ya. Yang paling produktif itu adalah pembiayaan. Nah, di pembiayaan di sana akan diperoleh pendapatan. Nah, kalau kurang efektif mungkin hanya 60%-nya yang tersalur, maka bagaimana? Maka bagi hasil kepada nasabah penyimpan itu akan kecil. Ya. Artinya bank tadi pendapatannya kecil. Sebaliknya bagaimana? Dalam suatu ketika pembiayaan mau tidak mau dia meledak terus, naik terus ya, permintaan banyak. Sedangkan penghimpunan dana, misalnya dana masyarakat tadi dari giro tabungan deposito itu sedikit, maka mau tidak mau bank harus minjam kemana? Minjam ke bank lain, ya, minjam ke pihak lain dan sebagainya, ya. Nah, seperti apa minjamnya? Minjamnya mungkin ya bisa antar bank, bisa segala macam yang lain-lain ya. Nah, tetap ini ya banknya sangat efektif juga menyalurkan pembiayaan ya. Cuman dia kurang efektif dalam menghimpun dana. Ya. Sama dengan kita begini ya. Kalau kita jualan ya, jualan di kedai kita nggak ada lagi barang ini habis. Ya. Kita minjam ke kedai sebelah atau ke kedai teman kita. Untungnya kan juga kecil juga. Ya kan, untungnya kecil juga. Nah, yang efektif itu bagaimana? Yang efektif itu adalah di tingkat FDR-nya antara 90 sampai dengan 100%. Ya. Jadi di atas 90%-an lah dari dana yang dihimpun itu bisa disalurkan oleh bank. Ya, 10% lagi gimana? 10% lagi bank harus ya menyediakan pencadangan untuk kalau nasabah penyimpan tadi melakukan penarikan dananya. Juga ada cadangan-cadangan risiko lainnya yang harus dicadangkan oleh bank untuk keberlangsungan operasionalnya. Oke? Itu penjelasan Pak ya. Pertanyaan kedua? Ya, ada siapa? Pertanyaan kedua siapa? Siapa? Dini. Oke, Dini ya. Pertanyaan kedua dari Dini ya. Apabila bank menyalurkan ya pembiayaan dan pembiayaan tadi banyak yang bermasalah ya, apa yang harus dilakukan oleh bank ya, mengingat bank itu dia berfungsi di tengah-tengah ya. Fungsi di tengah-tengah ini artinya bank itu hanya sebagai perantara daripada orang yang menyimpan
dengan orang yang meminjam. Ya, silakan dijawab. Jadi dalam pembiayaan tadi contohnya kan ada nasabah ya Pak ya. Hmm. Dalam pembiayaan mungkin bank itu mencari solusi. Solusinya ada beberapa solusi seperti itu kan Pak. Ya. Dan bank tersebut mencari solusi sebagaimana misalnya dalam masalah pembiayaan. Ya. Terus dalam pembiayaan itu bank itu kepada nasabah itu mencari solusinya seperti mencoba lagi untuk misalnya kayak bermasalah dalam 1 bulan nasabahnya. Dia mencari solusinya itu bagaimana kayak menambah apa namanya itu Pak? Menambah Jawab tuh. Ya, gimana nambah apa? bermasalah dalam bank dan pembiayaan bermasalah. Bank tersebut Ya. membantu kepada Atau pembiayaan bermasalah itu akibatnya kepada siapa saja gitu. bermasalah kepada bank tersebut bermasalah. Jadi Ya. yang rugi yang bermasalah jadi dari apa tersebut bank tuh Pak. Bang Kalau rugi. Siapa dalam lagi? nasabah dia penyimpan? tidak bermasalah. Nasabah penyimpan gimana? Rugi apa enggak? Penyimpan tidak rugi Pak. Kenapa enggak rugi? Karena dalam pembiayaan Karena dana penyimpan tuh yang menanggung kan bank, Pak, bukan nasabah. Ya, yang menanggung bank gimana? Yang menanggung dana penyimpan tuh kan bank. Ya. Apabila nasabah penyimpan itu meminta uangnya kembali, otomatis bank tersebut harus memberikannya. Betul, ya. Sekarang kalau bank mendapatkan bagi hasil atau margin atau ujroh sedikit dari nasabah peminjam, ya, nasabah penyimpan mendapatkan bagi hasil yang besar atau yang kecil juga? Sedikit kecil juga. Sedikit juga, berarti rugi juga kan? Ya, Nah, Pak. kalau soal uangnya pasti dijamin oleh bank, pasti akan kembali. Ya. Ya kan? Walaupun secara akadnya mudharabah tidak boleh tidak kembali loh. Ya. Oke, yang lain ada pendapat lagi, Feni? Nadila? Pak, jadi yang Ya. bermasalah dalam transaksi juga bermasalah kan Pak? Maksudnya? Dalam transaksi bagi hasil dalam pembiayaan tadi. Oh iya, Jadi bagi hasilnya berbagi hasilnya kepada nasabah penyimpan juga Bermasalah. akan berkurang juga, sehingga juga hati-hati bank. Oh, bank berbaik hati misalnya kepada nasabah yang meminjam. Iya, tapi juga bank juga nggak boleh zalim ya, zalim kepada nasabah yang menyimpan. Nasabah penyimpan kan juga berharap mendapatkan hasil investasi atau bagi hasil yang cukup baik juga dari bank. Oke. Nadila, Feni, Genti ada pendapat? Pertanyaan tadi apa Pak? Apa? Pertanyaan untuk Dini tadi Pak, apa pertanyaan tadi Pak? Untuk siapa? Dini tadi. ini tadi Saya Ya, apabila pembiayaan bermasalah, ya, apa yang terjadi? apa solusinya? Ya, apa solusi apa yang terjadi pada bank? Ya, pada nasabah penyimpan. Ya. kalau solusi Pak, setelah nasabah mendapatkan pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan pengawasan terhadap nasabah Pak. Ya, sekarang dia udah bermasalah ya. Dia nggak bisa bayar. Ya, Siapa Pak. yang Pengawasan dirugikan? bertujuan baik. Dia udah bermasalah. Dia udah bermasalah. Secara administratif Pak, melalui laporan-laporan finansial, statement, merupakan dokumen dan lain-lain. Terus? Pihak bank untuk langsung ke lapangan sebagian Dia nggak bisa bayar dia. Udah nggak bisa bayar dia katanya. nggak bisa bayar Pak. Ya. Apa yang terjadi pada bank dan apa yang terjadi pada nasabah penyimpan?
Pokoknya coba lagi Pak. Pokoknya dalam pembiayaan tadi tetap bermasalah dan yang merugi itu pihak bank, termasuk pihak nasabah atau pihak debitur juga mengalami kerugian. Jadi setiap nasabah itu Pak harus tetap melakukan pembiayaan itu sampai waktu yang ditentukan seperti imbalan atau bagi hasil Pak. Oke, ya ada lagi? Genti ada? Tingkat likuiditas bank, solvabilitas dan rentabilitas beserta profitabilitas bank akan menurun, Pak. Ya, terus ke orang yang menyimpan dana Juga akan berisiko apa enggak? mendapatkan bagi hasil sedikit, Pak. Bagi sedikit. Yang pembiayaan atau nasabah juga berisiko Pak. Ya. Contohnya tidak bisa lagi melakukan apa di bank tersebut. Di bank tersebut, Pembiayaan di bank atau- lain juga, ya di bank lain juga bisa Ya di bank berisiko lain dia. juga tidak bisa Pak. Oke, Berisiko, ini tidak Nadila bisa ada? meminjam atau- Nggak ada. Apa kalau di dalam memberikan bagaimana ya sebaiknya dalam memberikan pembiayaan kita menegosiasikan bagi hasil yang seperti apa? Bagi hasil yang sebesar-besarnya atau bagi hasil yang sekecil-kecilnya? Pertanyaan satu lagi ya. Ini terserah siapa, tinggal Genti sama Nadila. Kalau dalam menghimpun dana ya, bank menegosiasikan bagi hasil, bagi banknya ya, negosiasi bagi hasil yang sebesar-besarnya atau sekecil-kecilnya. Ya, kalau dalam menghimpun dana bagaimana? Kalau dalam menyalurkan dana seperti apa juga? Ya, silakan. Dua pertanyaan nih udah. Dalam ya. penyaluran dana, bank akan menegosiasikan bagi hasil yang sekecil-kecilnya. Untuk bank sekecil-kecilnya. Dalam penyaluran, Pak. Dalam penyaluran untuk bank sekecil-kecilnya. Kalau dalam penyaluran sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya dong. Oke, Nadila gimana? Ya Pak. Dalam penghimpunan bagaimana? Sebesar-besarnya, Pak. Dalam penghimpunan bagaimana, Nadila? Dalam penghimpunan baru Pak. Sekecil-kecilnya. Ya, Pak. Ya, kenapa sekecil-kecilnya dalam penyaluran dan kenapa sebesar-besarnya dalam penyaluran ya? Kalau dalam penghimpunan kenapa sekecil-kecilnya? Silahkan Nadila sama Genti dulu. Kalau dari penghimpunan, kalau kecil-kecil karena yang sanggup oleh nasabah, Pak. Kalau bank kan menyalurkan, Pak. Itu bisa dibesar-besarkan. Oke, Genti ada tambahan? Suaranya putus-putus. Lihat buku dulu ya. Penny sama Dini ada tanggapan? Kenapa? Ya. Jadi gini kan Pak, kenapa penyaluran dana itu harus sebesar-besarnya? Karena lanjut Penny, dulu lah Penny. Gimana ya? Silakan Penny. Nggak kedengaran? Dini, silakan. Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada susah nih kayaknya. Apa Anda selesaikan aja lah. Jadi sama dengan seperti orang jualan ya. Jualan kalau kita mencari barang, ya, barang itu barang yang seharga semurah-murah mungkin. Ya. Barang seharga yang semurah mungkin. Kalau kita mau jualnya, jual semahal mungkin. Mahal ini wajar ya. Ya, supaya mendapatkan margin yang tinggi. Supaya mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tapi keuntungan tinggi tak pas wajar, ya. Menjual barang-barang sesuatu itu harus yang wajar. Keuntungannya juga wajar. Wajar gimana? Mungkin dilebihkan dari segi pelayanan. Mungkin dilebihkan dari segi hal-hal lainnya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi keuntungan kita bisa setinggi-tingginya dalam artian ketinggi yang wajar, ketinggi yang berkualitas, dan itu juga disepakati oleh kedua belah pihak.
Ya, disepakati dulu ya dengan baik ya. Oke, itu mungkin untuk kalian semua untuk saat ini ya. Udah hampir asar ya. Mungkin kita akhiri. Oke. Nilainya nggak ada yang di bawah B nih. Ke empat-empatnya. Lihat aja nanti ya. Kalian juga selesaikan yang esainya ya. Mungkin bisa lebih menambah nilai lagi. Oke. 12 malam, Pak. Gimana? Jam 12 malam nanti paling lambatnya ya? Iya. Ya. Oke, udah ya? Oke, Pak. Ya, oke, baik. Pak. Makasih. Yuk, Assalamualaikum. Kasih paketnya, Pak. Udah nyampe kan? Udah, Pak. Tutup makasih, Pak. paketnya, Pak. Makasih Oh banyak, iya, iya, Pak. iya, sama-sama. Ya, oke. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Salam.